kita akan teruskan dengan khotbah pengharapan. Saudara-saudara, saya sudah berkali-kali berkata, kasih, pengharapan, iman. Iman dulu, kasih terakhir. Iman, pengharapan, kasih. Semua 1, 2, 3. Iman starting point. Kasih fulfillment. Iman memulai, kasih menggenapi. Di antara iman sebagai titik pusat dan pengharapan sebagai perjalanan tengah dan kasih sebagai sesuatu pelengkapan yang terakhir, di tengah-tengah iman dan kasih adalah pengharapan. Sedangkan iman banyak yang tertulis di Alkitab. Hanya Injil Yohanes saja 99 kali. Di seluruh perjanjian baru 270 kali istilah iman ditulis. Tetapi kasih yang begitu banyak ditulis dalam kitab suci, kita melihat pengharapan paling sedikit. Bukan saja ayat-ayat mengenai pengharapan paling sedikit. Teolog-teolog yang bicara tentang pengharapan sangat sedikit. Buku-buku yang ditulis bertema pengharapan lebih sedikit. Itu sebab bicara tentang pengharapan seperti tidak ada isi apa-apa yang bisa kita membahas. Itu sebab kita sudah bicara 25 kali khotbah mengenai iman. Masih belum sampai separuh yang saya ingin katakan. Pengharapan baru beberapa minggu ini. Saya akan meneruskan beberapa minggu lagi. Dan kita harap menggali dan menemukan rahasia pengharapan lebih daripada siapapun yang telah menulis buku tentang pengharapan. Saudara-saudara, pengharapan adalah ekstensi daripada iman. Hope is the extension of faith. You have a faith in God to start your spiritual life and extend into the life. The journey of your spiritual life is filled of hope. Jadi perjalanan di dalam proses iman kita pada Tuhan, kita memperkembangkan di dalam pengharapan. Jadi setelah ada titik iman, maka meneruskan dengan pengharapan. Pengharapan sebagai ekstensi. Pengharapan mengisi seluruh perjalanan. Dari titik permulaan beriman sampai akhir bertemu dengan Tuhan di dalam kasih, maka kita mempunyai seluruh perjalanan ini diisi oleh pengharapan. Pengharapan sangat penting sekali. Karena pengharapan memberikan bobot substansi yang paling berarti untuk isi iman kita dan kerohanian kita masing-masing. Tanpa pengharapan, eksistensi menjadi kosong. Tanpa pengharapan, eksistensi tidak memiliki makna. Kita bersyukur kepada Tuhan, hidup berarti karena diisi dengan pengharapan. Dan pengharapan berisi karena Tuhan berada dengan kita. Apakah bedanya orang Kristen dengan orang yang tidak percaya? Mereka hidup di dunia ini tidak ada Allah dan tidak ada pengharapan. Ini 3 kalimat hidup manusia di dunia. They live on this earth without God and without hope. Tapi orang Kristen live on this world, hope for the kingdom of God to come and of God's guidance and His presence to fill our life. Kita mempunyai hidup di dunia ini mengharap dunia yang akan datang. Kita hidup di dunia sementara ini dengan pengharapan kabar kekekalan Tuhan. Dan kita ada pengharapan dan ada Allah. Sekali lagi, orang dunia hidup di dunia ini tidak ada Allah dan tidak ada pengharapan. Semua 1, 2, 3. Orang dunia hidup di dunia ini tidak ada pengharapan dan tidak ada Allah. Satu kali lagi, semua ikut. Orang dunia hidup di dunia ini tidak ada pengharapan dan tidak ada Allah. Orang Kristen hidup di dunia ini mengharap kerajaan akan datang dengan penyertaan Allah. Semua
orang Kristen hidup di dunia ini mengharap kerajaan Allah yang akan datang dan disertai oleh Tuhan sendiri. Itu sebab hidup kita berlainan dengan orang di dunia ini. Mereka tidak ada Allah, tidak ada pengharapan. Yang ada di eksistensi mereka hanya satu istilah, kekosongan. Kekosongan menjadi sesuatu fakta yang mereka tidak bisa lari, tidak bisa tolak, tidak bisa menerima, dan tidak bisa mengerti. They are living in emptiness. Their existence is filled with emptiness. That is the reason Heidegger and also Jean-Paul Sartre, these are the two great existentialists in philosophy. They think and say, they discuss and write about nothingness and existence. They write about the living and the meaning of the nothingness. Nah, ini adalah dua filosof yang bicara mengenai time, existence, and nothingness. What is existence? Existence is the living with no meaning that is in Sartre. In the life of Sartre, there's no meaning. There's emptiness in existence. To discover their existence with the relationship with the emptiness, and they try to discuss emptiness as if emptiness exists. They are living with the existence which is filled of emptiness. So they turn existence into emptiness and to discuss emptiness as if it exists. That is called existentialism. Saudara-saudara, eksistensialisme seolah-olah menemukan kekosongan di dalam eksistensi dan membicarakan kekosongan seperti kekosongan itu berada. Itu namanya eksistensialisme. Saudara-saudara, sekarang tren dan arus dari eksistensialisme sudah lewat. Itu kira-kira 60 tahun yang lalu penting sekali, sekarang tidak lagi. Tapi saya berkata, hanya eksistensi di dalam Kristus. Itulah eksistensi yang tidak mungkin dilanda oleh emptiness. Hanya eksistensi yang berada di Kristus dijamin mempunyai meaning yang sepenuhnya daripada janji Tuhan. Itu sebab waktu kita bicara tentang eksistensi, bicara tentang pengharapan, kita tidak bisa bicara di luar Kristus. Di hadapan Tuhan Allah hanya dua macam keberadaan. Pertama, exist in Adam, dan kedua, exist in Christ. And Adam and Kristus. Di dalam Adam hidup berada karena cipta Tuhan. Di dalam Kristus hidup berada karena penebusan Tuhan. To be created by God, that is a natural belonging, because God created us and caused us exist. Tapi hidup dalam Kristus itu diselamatkan oleh Tuhan karena God redeem us, cause us to live in the fullness of Jesus Christ. Sehingga hidup di dalam Adam, hidup kosong, hidup dicipta Tuhan, tapi hidup tidak ada isi, tidak ada arah, karena tidak ada pengharapan. Hidup di dalam Kristus, hidup isi, karena di dalam fullness of God and His reality all together in Christ, He give us all the abundance of the reality in heaven in His Son Jesus Christ. Di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, berlembaga dengan selimpah, sekaya, sepenuhnya berkat Tuhan yang tersimpan di dalam janji Tuhan melalui anak yang tinggal kepada kita. Sehingga kita hidup di dalam Kristus. Kita lepas dari hidup di dalam Adam. Orang hidup di dalam Adam hidup hampa seperti orang kafir. Orang hidup di dalam Kristus hidup penuh dengan janji seperti apa yang sudah dikaruniakan oleh Tuhan. Saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita bukan orang yang tidak ada pengharapan. Semua 1, 2, 3. Kita bukan orang yang tidak ada pengharapan. Jangan mempersamakan diri dengan orang luar yang tidak mengenal Kristus. Karena mereka hidup tanpa Kristus. Mereka hidup tanpa janji. Kita hidup tidak ada Allah. Sehingga
Mereka hidup dengan kekosongan. Kekosongan menjadi inti eksistensi mereka. Kita bukan demikian. Kita hidup di dalam kelimpahan. Kelimpahan itu adalah janji Tuhan yang mengisi kekosongan kita, sehingga kita tidak seperti orang-orang kafir. Saudara-saudara, karena kita beriman kepada Tuhan. Iman bukan sesuatu tindakan daripada satu pihak menuju kekosongan. Iman adalah reaksi manusia kepada Allah yang memberikan janji dan memberikan kebenaran di dalam perjanjian kepada kita. Faith is nothing subjective within ourselves. Faith is toward the content which have been promised by God to us in Jesus Christ. Jadi iman menuju kepada kebenaran. What is the definition of faith? The faithfulness of your capacity of believing and return your reasoning to the truth. Return your prodigal reason to the truth. That is faith. That's a new direction and a new relation. Dengan satu direksi yang benar, saya membawa kembali fungsi rasio setia kepada kebenaran. Itu namanya iman. The prodigal reasoning, return to the truth. The prodigal create the reasoning, now come back to the content of truth revealed by God. That kind of faithfulness and the return of prodigal reasoning toward the truth, it is called faith. Itu jadi iman. Dan sesudah beriman kepada kebenaran daripada Tuhan, maka kita mengekstensi kita beriman di dalam apa yang diwahyukan, apa yang dijanjikan, apa yang diberikan dalam kebenarannya, yang menjadi inti di mana arah kita bersetia kepadanya, menjadi dasar yang memberi substansi kepada kita, menjamin kita tidak kosong, menjamin kita tidak sia-sia, menjamin kita tidak menjadi manusia yang percuma hidup di dalam dunia, karena kita menuju kepada firman yang diwahyukan, konten yang diberikan, dan janji yang diberikan kepada kita. Lalu kita mau tanya, kita beriman dan pengharapan di atas dasar janji Tuhan. Kenapa kita perlu janji Tuhan? Why you need to return to the promise of God? Why you believe in the promise of God? And what can we enjoy from the promise of God? Three things. First, by what kind of attribute that God promises us. Second, what is the substance and the reality within the promise of God? The what? But by what kind of means God give us the power to endure, to enjoy, experience of the promise of God. Pertama, kita bicara tentang dasar apa, mengapa Tuhan janji sama kita. The reason and the basis of God's promise to human being is three things. Because He is the honest God, and second, He is unchanging God, and third, He is eternal God. The God who is honest and faithful, because of His faithfulness, so His promise is not in vain. Allah yang berjanji adalah Allah yang jujur. Setiap kalimat benar. Allah tidak menipu, Allah tidak mengkelabui kita. Itu sebab dasar pertama, dengan kejujuran Allah berjanji dengan manusia. Dan semua janji dari Allah tidak ada penipuan, tidak omong kosong, tidak mengkelabui, dan semua realita harus terjadi menurut apa yang dijanjikan. Maka kita percaya janji Tuhan itu benar adanya. Kedua, Allah berjanji dan Dia mempunyai sifat ketidakperubahan. Maka janji Tuhan tidak mungkin menjadi tiada. Janji Tuhan tidak mungkin menjadi kosong, menjadi tidak berfungsi, karena Allah tidak berubah. The unchanging God is promising us with His unchangeability. Karena Allah immutable, kalau unchangeable, Allah forever, maka ini adalah kejaminan kenapa janji Dia kita pegang. Kita hold on the promise of God, because He is honest God,
You hold on the promise of God because He is unchangeable God. We hold on everything promised by God because He is for everlasting, eternal, existing God. Nah, Allah yang jujur, tidak menipu, Allah yang berubah, tidak menjadi tiada, Allah yang terus berada sampai selama-lamanya. Ini 3 jaminan bikin kita teguh akan janjinya Dia. Saya mau tanya kedua, apa yang dijanjikan oleh Tuhan? What is the content of God's promise? God had promised so many things in the Old Testament as well as New Testament. But all together can be concluded only in one word. The promise of God is eternal life. Nah, ini hanya satu kali muncul dan tidak pernah muncul lagi di lain tempat kecuali di 1 Yohanes pasal 2. It only mentioned once in the whole Bible, including Old Testament and New Testament. Only once mentioned. The promise of God is eternal life, and it is written in the first epistle of John in the New Testament, chapter 2. Yang Tuhan janjikan adalah hidup yang kekal. Nah, di sini kita melihat hidup kekal dari Tuhan menjadi dasar jaminan daripada pengharapan manusia. When God created man, He gave us eternity as our basic essence of being human being. Kita adalah manusia dengan diberikan kekekalan sebagai salah satu substansi yang paling dasar. Kita mempunyai unsur kekekalan. And God Himself is the per se, is the reality Himself of the eternity. God is the eternal God, and He created us after His own image. So the Creator give us creativity. The eternal God give us eternity. Then this is more than about the nature of His truth, His understanding, and His righteousness, and His another attribute. But this is most basic. Eternal God gave us eternity as the image of God. Creator give us creativity as the image of God. So we are created of the image and the likeness of God. We are created in eternity. We are created for creativity. Dengan demikian, manusia mempunyai sesuatu keadaan. Sang pencipta memberikan daya ciptaan. Sang kekal memberikan kepada kita insting dan kepada kita substansi kekekalan. And our eternity is to show our hope in His eternity. Jadi kekekalan yang diberikan menunjukkan pengharapan kepada kekekalan yang ada pada diri sendiri. Ini hubungan antara kita dengan Tuhan dieratkan melalui sesuatu pengharapan. Pengharapan dari mana? Dari sifat kekekalan yang diberikan. Pengharapan ke mana? Pengharapan menuju kepada kekekalan yang memberi kekekalan. Sehingga kekekalan Allah adalah kekekalan yang ada pada diri sendiri. The eternity of God is a self-existing eternity with no beginning and no ending. That the eternity of man is created by God. That is the reason our eternity is eternity with beginning and without ending. Allah mempunyai kekekalan yang tidak ada mulanya dan tidak ada akhirnya. Karena Dia sendiri adalah yang kekal, dan kekekalan ada di dalam diri Dia. Dia Allah yang kekal. Tapi kekekalan yang diberikan kepada kita ada kekekalan yang dicipta, sehingga sebelum cipta kita tidak ada kekekalan. Setelah diciptakan kekekalan dan diberikan kepada kita, kita menjadi makhluk yang kekal, mempunyai satu permulaan, tapi tidak mempunyai kesudahan. Itu sebab kekekalan manusia bukan kekekalan Tuhan. Kekekalan Tuhan lain kekekalan manusia. Kekekalan Allah tidak ada permulaan, tidak ada akhir, karena Dia Sang Pencipta. Kekekalan yang ada pada kita ada permulaan, tidak ada akhir, karena kita dicipta peta teladan Tuhan Allah. Kita mirip Allah, tapi kita bukan Allah. Kita seperti Allah, tapi kita tidak mungkin mencapai Allah.
the qualitative difference between a creator and creature must be absolutely existing there. Itu sebab yang dicipta sama yang cipta tidak mungkin mempunyai persamaan secara kualitatif. Kualitatif harus berbeda. Perbedaan kualitatif harus ada. Sehingga Allah bukan manusia, manusia bukan Allah. Tapi manusia mempunyai peta teladan Allah. Itulah sebab manusia mempunyai hak boleh mengharap kepada Allah. Apakah artinya manusia mengharap kepada Allah? Manusia mengharap kepada Allah karena manusia mempunyai kekekalan yang menghadapi kekekalan Allah itu sendiri. Di sini kekekalan kita yang dicipta menghadap kekekalan Allah yang mencipta. Ini menjadi satu hak istimewa manusia di hadapan Tuhan Allah. Saudara-saudara, setiap kali engkau memikirkan secara serius bagaimana engkau mengerti Tuhan dan relasi dengan Dia, engkau menjadi manusia yang sungguh-sungguh bernilai di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, saya adalah manusia yang mempunyai kekekalan yang dicipta, dan saya mengharap karena manusia yang Allah yang mempunyai kekekalan pada dirinya sendiri. Di sini saya mempersatukan yang dicipta dengan yang mencipta, maka saya menjadi seorang yang bernilai lebih tinggi daripada sekedar dicipta oleh Tuhan. Karena saya bukan saja memiliki miripnya kepada Tuhan, saya mempunyai kesanggupan menjadi seperti Tuhan, di mana Tuhan memberikan janji kepada kita. Dan janji Tuhan berdasarkan kekekalan Dia yang ada pada diri. Janji itu diberikan kepada kita, menjadikan saya mempunyai kemungkinan berharap kepada Dia. Jadi harap keluar daripada kekekalan yang diciptakan. Harap ditujukan kepada kekekalan yang memberikan kekekalan kepada saya. Sehingga pengharapan itu terjadi menghubungi dan memberikan relasi antara yang dicipta bergabung dengan yang mencipta. Kita bersyukur kepada Tuhan. Inilah pengharapan. Karena pengharapan itu begitu penting, maka kita waktu bicara ke pengharapan, kita tidak bicara tentang janji daripada Tuhan. Allah yang sudah janjikan sesuatu untuk manusia adalah Allah yang memelihara perkataannya, tidak berubah dan tidak berhenti. Terus akan valid, terus akan terus bekerja sampai kehendaknya jadi. Kita bersyukur kepada Tuhan. Orang Kristen adalah orang yang berharap kepada Tuhan. Orang Kristen adalah orang yang berharapan dan ditujukan firman Tuhan yang sudah menjadi inti dari janjinya yang tidak berubah itu kepada kita. Dan ketiga, saya bicara tentang di dalam hal ini kekuatan apa yang dimiliki oleh kita, yang diberikan oleh Tuhan, sehingga kita akhirnya mendapatkan janji yang konkret yang sudah dijanjikan oleh Tuhan, yaitu keadaan Tuhan menyertai kita dan Tuhan memberikan kekuatan tambah kepada kita, dan Tuhan sustain, Tuhan memelihara ketekunan kita sampai akhirnya sungguh-sungguh mewujudkan janji itu kepada kita. Saudara-saudara, kalau Tuhan sudah janji dan Dia lupa, kita cilaka. Kalau Tuhan janji dan Dia tidak sanggup memelihara, cilaka kita. Jika Tuhan sudah janji dan Dia berubah, cilaka kita. Jika Tuhan sudah janji lalu Dia sendiri mati, tidak ada lagi, cilaka kita. Yang janji ada yang jujur, yang janji ada yang tidak berubah, yang janji adalah hidup sampai selama-lamanya. Ini tiga hal menjamin janjinya berfungsi dan akhirnya akan bermanfaat, akan berwujud sampai sempurna. Karena Tuhan tidak berubah, Tuhan jujur, dan Tuhan berada sampai selama-lamanya. Maka yang janji tidak bohong, yang dijanjikan tidak akan melayu, yang dijanjikan tidak akan menjadi tiada. Ketiga hal ini adalah dasar Tuhan berjanji. Dan Tuhan janji kepada kita apa?
hidup kekal. Berarti kekekalan Dia akan diberikan kepada kita yang punya kekekalan diberi. Kekekalan kita dicipta, kekekalan Tuhan tidak dicipta. Kekekalan kita diberi, kekekalan Tuhan pemberi. Jadi Allah yang memberi kekekalan tidak pernah menjadi tidak ada. Dia berkekalan sampai selama-lamanya. Dan Dia akan memelihara kekekalan yang diberikan kepada kita, mempunyai substansi menuju kepada Dia. Dan akhirnya bisa mendapatkan realita kesempurnaan yang diwujudkan oleh Tuhan. Dengan demikian, the existing eternal God is given us the privilege to hope in Him, with our created eternity to hope His self-existing eternity. Akhirnya fulfillment will be given to us. Dia akan menggenapi semua yang dijanjikan kepada kita. Itu sebab yang percaya kepada Yesus Kristus mendapatkan hidup yang kekal. Kita bersyukur kepada Tuhan. Pengharapan orang Kristen tidak menjadi tidak ada. Pengharapan orang Kristen tidak menjadi kosong. Janji-janji dari pemerintah dan pemerintah kebanyakan tidak jujur. Saudara-saudara, janji-janji daripada pedagang-pedagang kebanyakan tidak jujur. Itu sebab tanda tangan atas perjanjian. Kenapa harus dimeterai? Karena harus berada di notaris. Karena supaya ada orang saksi yang diakui oleh pemerintah. Setiap pemerintah berusaha membuat mereka boleh dipercaya oleh rakyat. Maka ada kantor-kantor notaris. Ada pengadilan-pengadilan menjadi saksi bahwa yang dijanji tidak boleh dibatalkan. Yang dijanji tidak boleh dibohong. Yang dijanji tidak boleh ditiadakan. Ini jaminan dari pemerintah dengan meterai, dengan surat pengadilan, dengan sesuatu pengakuan pemerintah yang sah. Itu memberikan kepada kita jaminan semua yang tertulis itu tidak boleh berubah. Tapi saudara-saudara, banyak surat-surat janji yang berdasarkan penipuan. Banyak tanda tangan yang berdasarkan orang tidak jujur. Banyak surat-surat dan cap yang berdasarkan kepalsuan. Akhirnya suratnya ada, capnya palsu. Suratnya ada, tanda tangannya palsu. Akhirnya pengadilan setelah dia yang palsu, dia mengatakan tidak berlaku. Tidak bisa jamin. Dan ini tidak ada garansi kalau ini bisa mendapatkan apa yang dijanjikan. Karena yang tanda tangan, tangannya palsu. Yang beri cap, capnya palsu. Yang menulis surat ini, orang itu dudukannya palsu. Sehingga banyak orang ditipu di dalam kepalsuan dari pemerintah dunia ini. Waktu Hitler berada di dunia, dia selalu mengatakan suatu kalimat yang sama, diulangi berkali-kali. Mendapatkan Polandia, inilah tuntutan wilayah terakhir yang saya minta dari dunia ini. Setelah itu dia bilang, bukan terakhir, saya masih mau Cekoslovakia. Waktu dia sudah mendapatkan Cekoslovakia, dia mengatakan inilah tempat wilayah terakhir saya tuntut. Setelah itu dia mewakili Jerman, perang lagi ke Hongaria, perang lagi ke tempat lain. Dan setiap kali dia pakai kalimat yang ulang-ulang, tapi selalu bohong. Setelah mengatakan inilah wilayah terakhir yang saya tuntut, dia menjajah lagi. Sudah menjajah, kalimat itu diulangi lagi, seulangi, dibatal lagi, menjajah lagi. Dunia selalu memiliki orang-orang palsu, memberikan sesuatu janji palsu, mentandakan tanda tangan palsu, memberikan materai palsu. Akhirnya semua yang dijanji tidak bisa terwujud, tidak bisa berlengkapi, dan akhirnya tidak mencapai sesuatu kesempurnaan yang diwujudkan menurut apa yang dijanjikan. Tuhan bukan demikian. Tuhan kalau mengatakan A, maka itu adalah A sampai selama-lamanya. A tidak berubah, itu A adalah A. Kalau Tuhan bilang itu B, sampai ribuan tahun adalah B, sampai selama-lamanya B. Karena Allah tidak pernah bohong,
Allah tidak pernah memungkirkan janji. Allah tidak pernah memakan telan kembali kalimat yang dikatakan. Anything written in the Bible, anything promised by God is better, is already materialized by God in His faithfulness forever and ever. Allah yang kekal menjamin janjinya tidak berubah sampai selama-lamanya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Itu sebab pada waktu orang Kristen menyatakan pengharapan kepada Allah, kita mengharapkan kepada Allah yang kekal, yang tidak berubah sampai selama-lamanya. Itu sebab kita tidak perlu takut, kita tidak perlu mundur, dan kita tidak perlu kecewa. Karena Allah tidak mungkin berubah. Allah tidak mungkin mengecewakan. Allah tidak mungkin menelan apa yang dikatakan atau memungkirkan apa yang sudah dijanjikan kepada kita. Dan semua janji Allah, amin adanya di dalam Kristus. Karena apa? Karena Kristus adalah yang paling jujur, paling setia, yang paling kekal, tidak berubah. Alkitab berkalimat kata-kata ini berulang-ulang. Allah yang tidak berubah. Tidak ada bayang-bayang perubahan daripada bayang-bayangnya Allah. Allah yang tidak berubah, tidak pernah mungkir janji, tidak pernah menelan kalimat yang keluar dari mulut dia sendiri. Karena dia kalau mengatakan iya, berarti iya sampai selama-lamanya. Allah semacam demikian menjadi jaminan, menjadi dasar kekuatan kita yang beriman dan berpengharapan kepada Dia. Saudara-saudara, jikalau kita mempunyai Allah semacam demikian, maka kita boleh lega, kita boleh aman, kita boleh merasakan nyaman dan sejahtera dengan istirahat di dalam pangkuan Tuhan. Kita menanti sampai kedatangan Kristus kali kedua, menggenapi semua janjinya untuk melengkapi dan menyempurnakan apa yang sudah diberikan kepada kita. Kita bersyukur kepada Tuhan. Pengharapan di dalam Kristus, pengharapan tidak kecewa, pengharapan pasti dilengkapi, pasti diwujudkan oleh Tuhan. Karena Allah yang setia, Allah yang jujur adalah Allah yang tidak berubah. Dan Allah yang tidak berubah adalah Allah yang berada sampai selama-lamanya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Karena itu kita melihat apa kasih yang dijanjikan oleh Tuhan. Allah menjanjikan bahwa satu hari pada waktu dunia kiamat, Dia akan datang kembali sendiri di dalam diri anaknya Yesus Kristus untuk Maranatha. Nah, ini merupakan sejarah, bukan tidak ada berhenti, terus menerus dan tanpa arah. Sejarah ada akhirnya, sejarah ada titik kesudahannya, dan titik itu sama seperti titik permulaan adalah dari Tuhan. Dia Alfa dan Dia juga apa? Omega. Alfa titik permulaan, Omega titik terakhir. Alfa ciptaan, Omega kesudahan. Alfa mulai, Omega terakhir. Titik permulaan dari Tuhan, titik akhir juga oleh Tuhan. Allah kalau sudah memulai detik-detik yang mengisi waktu sepanjang sejarah, Allah juga akan mengakhiri detik-detik di mana sejarah akan berhenti pada waktu Dia datang kembali. Saudara-saudara, the one who starts is also the one who ends. Yang memulai adalah Allah, yang berhenti adalah Allah. Allah mengatakan, akulah Alfa, akulah Omega. Akulah yang memulai, akulah yang akan mengakhiri. Akulah yang menciptakan, dan akulah yang akan menggenapi. Sehingga sejarah ada titik akhir. Masa-masa ada hitung yang terakhir. The ultimate count, the ultimate time, the conclusion of the history is the second coming of Christ. Waktu Yesus datang kembali, dunia akan kiamat. Pada waktu sudah berhenti, sejarah tidak berlangsung lagi.
Karena yang mulai adalah Allah, yang mengakhiri adalah Allah. Hanya Allah sendiri yang melampaui titik permulaan sebelum adanya segala sesuatu. Dia berada. Hanya ada Allah yang sesudah mengakhiri segala sesuatu di dalam kekekalan, dia tetap berada. Dari kekekalan sebelum mulainya sejarah, sama kekekalan sesudah berhentinya sejarah, itu ada di dalam diri Allah. Dan mari kita memikirkan dua macam konsep. Apa yang disebut kekekalan? Apakah itu sudah ekstensi dari waktu saja? Before time, eternity. After time, continues another eternity. Is eternity to be divided into two portions? One portion before the beginning of time, another portion after the ending of time? No, saudara-saudara. Kalau kekekalan bisa dipisah jadi dua macam, maka satu macam sebelum mulainya waktu, ditambah dengan satu macam sesudah selesainya waktu. Maka ini ada eternitas yang ada titik memulai dan mengakhiri. Itu juga boleh dikatakan bukan kekekalan. Yang disebut kekekalan tidak mungkin dipatahkan jadi dua. Yang disebut kekekalan tidak mungkin dipisah menjadi dua bagian. Yang disebut kekekalan adalah dari kekal sampai kekal. Sehingga no division, no difference, no parts can be divided into that eternity before the starting of time and the eternity after the ending of time. Tidak ada itu. Maka Alkitab mengatakan dari kekal sampai kekal. Semua 1, 2, 3. Tidak ada dua pisah. Tidak ada dua bagian. Dari kekal sampai kekal. Itu satu continuation. Satu persinambungan yang tidak terpatah. Satu sambungan yang tidak terputus. Satu keadaan yang menyeluruh dari kekal sampai kekal. Itu adalah eksistensi Tuhan Allah sendiri. Lalu engkau bilang, sebelum ada waktu mulai, kekekalan itu kekekalan apa? Kekekalan Tuhan Allah. Setelah waktu selesai, kekekalan itu kekekalan apa? Itu tetap kekekalan Tuhan Allah. Lalu bukankah Allah sebelum dunia dimulai dia sudah ada? Betul. Setelah dunia selesai dia masih ada? Betul. Lalu kedua bagian ini dipisahkan oleh waktu yang dicipta berada di tengah-tengah kekekalan bagian pertama dan kekekalan bagian kedua. Tidak. Karena itu adalah relatif dengan cara manusia mengerti. Maka kita mengatakan sebelum dunia dicipta Allah ada. Setelah dunia sudah kiamat Allah masih ada. Menurut pikiran dan cara hitungan manusia, seolah waktu terpisah di dalam kekekalan yang sebelum dan kekekalan yang berada di tengahnya adalah waktu yang dicipta oleh Tuhan dengan ada permulaan dan ada akhir. Tapi Tuhan sendiri lain dengan ini. Tuhan bukan di dalam ciptaan. Tuhan di dalam wilayah Sang Pencipta. Tuhan sendiri bukan dicipta. Tuhan sendiri ada yang mencipta. Maka Allah berada dari kekal sampai kekal di dalam kekekalan transenden. Di dalam kekekalan Tuhan Allah sendiri yang melampaui segala ciptaan yang keluar daripada karya penciptaan Tuhan. Dia sendiri tidak berada di dalam wilayah karyaan penciptaan dia. Dia berada di kekekalan daripada transcendental eternity of God Himself. Dan ini melampaui yang dicipta, melampaui permulaan waktu, melampaui akhirnya waktu. Di dalam kekekalan sampai kekekalan Allah berada pada sendiri. Dari kekekalan sampai kekekalan Dia menentukan sesuatu dikrit. Dan dikrit itu adalah Dia mau mencipta. Baru Tuhan menciptakan waktu yang ada permulaan dan ada akhir untuk manusia, bukan untuk Dia sendiri. Karena Allah sendiri tidak perlu ada permulaan. Allah sendiri tidak pernah perlu ada akhiran. Permulaan ada,
karena dia yang mulai. Akhiran berada karena dia mengakhiri. Dan yang ada permulaan sendiri melampaui permulaan. Yang mengadakan akhiran sendiri melampaui akhiran. Sehingga the transcendent God, He transcend the beginning and the ending of time. He created time with beginning and ending. Maka terhadap dunia yang dicipta, Tuhan berkata, Akulah Alfa, Akulah Omega. Artinya bukan dia sendiri punya Alfa dan dia sendiri mempunyai Omega. Tidak, dia yang menciptakan Alfa Omega untuk engkau dan saya. Tapi dia tidak di dalam ciptaan ini. Tidak perlu dibatas dalam ciptaan ini. Maka Allah menguasai Alfa dan Omega. Tapi Allah tidak di dalam Alfa dan Omega. Allah melampaui Alfa dan Omega. Allah tidak dipengaruhi oleh Alfa dan Omega. He is God who create Alpha and Omega. He is God who starts everything from the Alpha and ending everything in Omega. But He transcends the process of time. He transcends of the created things. He transcends the limited world. He is eternity. Allah berada dari kekal sampai kekal. Lalu menciptakan manusia, membuat semua ciptaan berada di dalam titik permulaan, mulai berada sampai titik akhir menjadi tidak ada, karena harus kembali kepada Dia. Allah yang kekal tidak berada di dalam ciptaan. Allah yang kekal berada di atas kekal, di atas segala yang mempunyai awal dan akhir. Dia adalah Allah yang kekal. Lalu kita berada di dalam ciptaan. Kita diberikan titik permula dan titik akhir. Titik permulaan, titik akhir. Di dalam hidup kita yang paling sederhana disebut lahir dan mati. Waktu engkau lahir, engkau mulai ada. Waktu engkau mati, engkau tidak ada lagi. Yang disebut ada dan tidak ada di dalam sense ini, yaitu wilayah daging. Setelah daging, kita baru lahir dari dunia. Dan setelah kita mati, kita kubur dari dunia. Dan waktu itu kita tidak lagi hidup di dunia, karena kita belum dilahir, belum bernapas, belum berada menghubungkan dengan dunia oksigen. Tidak ada hubung dengan dunia orang relasi. Tidak ada dan tidak mempunyai komunikasi dengan semua makhluk di luar kita. Maka kita baru ada setelah dilahir. Lalu kita menjadi tidak ada setelah kita mati. Tapi sebelum lahir kita ada di dalam rahim. Setelah mati kita di kuburan. Tubuh masih ada, tubuh tidak berfungsi. Dan sebelum lahir tidak berfungsi normal dan tidak berfungsi sebagaimana hidup harus berfungsi. Waktu itu menjadi janin, waktu itu menjadi bibit, tetapi belum menjadi bayi. Setelah lahir baru menjadi lahir yang hidup di dunia ini. Setelah mati keluar dari dunia ini, masuk ke dunia akhirat. Nah, ini ada starting point, ada ending point. Kita manusia yang lahir dan mati. Allah tidak berpengaruh. Allah berada dalam kekekalan. Dan kekekalan Allah tidak bisa dipisah sebelum adanya waktu. Dan bagian yang lain setelah berhentinya waktu. Karena kekekalan Allah bersatu dalam kesinambungan Allah sendiri. Dari kekal sampai kekal. Nah, saudara-saudara, itu induk kekekalan kita yang asli. Itu satu ibu, satu induk, di mana Tuhan dari situ mencipta kita dan memberikan satu unsur kekekalan yang dicipta kepada kita. Sehingga kekekalan Allah ada kekekalan yang tidak perlu permulaan dan tidak ada akhiran. Sedangkan kekekalan kita ada kekekalan yang perlu kemurahan, tetapi penuh permulaan, tapi tidak perlu satu akhiran. Sehingga kita baru ada waktu Tuhan menaruh kekekalan di dalam diri kita. Kita terus ada karena kita tidak mungkin menjadi tidak ada lagi. Nah, di sini manusia serius, manusia penting, karena kita diberikan semacam hak istimewa boleh berada
sampai selama-lamanya. Privilege kita yang boleh berada sampai selama-lamanya. Kalau tidak berada di dalam Kristus, itu kasihan sekali. Kita berada tapi di luar Kristus. Kita berada tapi tidak memiliki Tuhan Allah. Itu adalah hidup kafir. Itu hidup manusia. Hidup dunia. Hidup di dunia tanpa Allah, tanpa pengharapan. Hidup di dunia tidak mempunyai kesinambungan yang selama-lamanya. Tidak mempunyai perwujudan konkret yang menurut janji Tuhan. Itu kasihan sekali. Itulah orang dunia, setelah mati kemana dia tidak tahu. Setelah mati akan berada di mana dia tidak tahu. Pokoknya saya hidup enak-enak, sesudah mati tutup mata, saya tidak ngerti apa-apa. Tapi orang Kristen tidak demikian. Orang Kristen waktu hidup di dunia ini sudah mempunyai hidup kekal di dalamnya. Pada waktu dia menerima Yesus Kristus. Jangan tunggu sampai mati baru ada hidup kekal. Sebenarnya barang siapa terima Yesus Kristus, saat itu engkau menerima Yesus, saat itu sudah engkau memiliki hidup yang kekal. Sehingga engkau tidak mungkin berhenti berada pada waktu napasmu berhenti. Engkau tidak akan berhenti berada pada waktu engkau masuk kuburan. Karena yang berada, tubuh yang masuk kuburan, napas yang berhenti, itu tubuh jasmania. Itu hidup sementara. Tapi pada waktu engkau menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat, saat itu juga engkau sudah diberikan hidup yang kekal. Sehingga hidup kekal berada di dalam hidup sementara di tubuh ini. Kita di dalam tubuh yang sementara ini, kita menikmati penyertaan Allah yang kekal. Kita hidup sementara di dalam tubuh yang perlu makanan ini. Kita berharap kepada Allah dan janji yang kekal. Itu sebab hidup kekal bukan mulai setelah kita mati. Hidup kekal dimulai semenjak kita menerima Yesus sebagai juru selamat. Saat itu engkau sudah memiliki hidup yang kekal. Amin. Dengan demikian, engkau bukan hidup di dalam sia-sia. Engkau hidup di dalam pengharapan. Dan pengharapan keluar daripada kekekalan engkau yang dicipta menuju kepada kekekalan Allah yang ada pada diri sendiri. Ini pengharapan mengkaitkan hidup sementara dengan hidup kekekalan. Sehingga di dalam waktu kita masih hidup di dalam dunia ini, kita sudah menikmati kekekalan Tuhan. Kita sudah menikmati kerajaan Tuhan. Kita sudah menikmati penyertaan Tuhan yang dari kekal sampai kekal saat kita masih di dunia ini. Itu sebab menjadi orang Kristen sangat berbahagia. We enjoy the eternal life. We enjoy the eternity of God. We enjoy the accomplishment of His promise. Yang diberikan janji oleh Tuhan hanya satu, yaitu hidup yang kekal. Ini tercantum hanya satu kali di dalam 1 Yohanes pasal 2. Yang dijanjikan oleh Allah adalah hidup yang kekal. Semua 1, 2, 3. Yang dijanjikan oleh Allah adalah hidup yang kekal. Dan bukan setelah engkau mati baru diberikan. Tetapi pada waktu engkau menerima Yesus Kristus, saat itu Tuhan sudah mengkaruniakan hidup kekal kepada engkau. Sehingga at the time you accept Christ as your personal Savior, at the same time you have been given the eternal life by the Holy Spirit. Roh Kudus memberikan hidup yang kekal kepada engkau saat engkau menerima Yesus Kristus. Dan ini akan berfungsi terus sampai engkau mati. Waktu engkau mati, engkau mewujudkan seperti engkau akan keluarkan depositomu yang sudah dijanji oleh Tuhan di dalam bank surga. Tuhan, engkau janji aku dapat hidup yang kekal. Sekarang saya sudah selesai hidup di dunia. Sekarang saya mewujudkan apa yang kau janjikan padaku. Dan saat itu engkau akan masuk ke dalam hidup kekal yang sudah dijanjikan kepadamu. Engkau akan menikmati penyertaan dengan Tuhan untuk selama-lamanya, tidak berpisah lagi. Dan di situ
apa yang dijanjikan Tuhan menjadi wujud, menjadi accomplishment, menjadi sesuatu yang terlaksana sepenuhnya, menjadi kenikmatan rohani kita masing-masing. Kita bersyukur kepada Tuhan. Apa yang kita harapkan di dalam kekekalan kita yang dicipta akan ditujukan konkret ke dalam kekekalan Tuhan Allah sendiri. Apa yang dijanjikan dengan kesetiaan yang tidak berubah dan berada sampai selama-lamanya, karena jujurnya Tuhan akan wujud menjadi accomplishment yang berada di dalam kenikmatan kita masing-masing. Kita bersyukur kepada Tuhan. Semua orang Kristen akan berada dengan Tuhan, hidup untuk selama-lamanya, tidak pernah mati lagi, tidak pernah buang, tidak pernah tiada, tidak pernah geser. Itu sebab 1 Yohanes pasal 2, dunia dan segala nafsu yang berada di dalamnya akan lewat. Hanya mereka yang menjalankan kehendak Allah akan kekal selama-lamanya berada dengan Tuhan. Saat itu kita bersatu dengan Tuhan yang di dalam dirinya Dia adalah kebenaran, adalah kesetiaan, adalah keadilan, adalah hidup yang kekal. Dan kita juga memiliki hidup kekal dari Tuhan. Hidup di dalam keadilan, hidup di dalam kesetiaan, hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam hidup kekekalan dari Tuhan untuk selama-lamanya, tidak berpisah lagi. Dunia dan segala nafsu di dalamnya akan lewat. Hanya mereka yang menjalankan kehendak Allah kekal selama-lamanya di dalam hidup kekal Tuhan sendiri. Nah, inilah pengharapan kita. Sehingga orang Kristen jangan kecewa. Orang Kristen bukan orang yang tidak mempunyai pengharapan. Minggu lalu saya berkata, orang yang tidak pengharapan suka bunuh diri. Karena mereka selain bunuh diri, tidak lihat hari depan, tidak lihat ada optimistik, tidak ada sesuatu bobot untuk mengisi kebutuhan mereka. Karena mereka kosong, hidup tidak ada arti, maka mereka hanya bisa bunuh diri. Tapi orang yang berpengharapan di dalam Kristus, kita mengatakan yang dijanjikan sungguh, yang dijanjikan faktual, yang dijanjikan pasti realita, yang dijanjikan akan diwujudkan. Sehingga kita tidak perlu kecewa, tidak perlu putus asa. Kita pegang teguh apa yang dijanjikan kepada kita, dan kerajaan yang dijanjikan pasti datang. Itu sebab di dalam buku 1 Yohanes dan 1 Petrus, 2 Petrus mengatakan kita mengharapkan langit baru dan bumi baru yang turun dari sana mengunjungi dunia ini. The new heaven, a new earth will come down from there to our place. Ada langit baru, ada bumi baru akan turun kepada kita. Di dalamnya terisi dikaiosune. Istilah dikaiosune dalam bahasa Greka berarti kebenaran Tuhan Allah. The righteousness of God is inside the kingdom of God. In a new heaven and new earth will come down. Waktu bumi baru, langit baru turun ke dalam dunia, di dalamnya cuma satu prinsip, kebenaran. Orang menjalankan kebenaran, pengatur melalui kebenaran, pengadilan ada kebenaran. Lain sama sekarang di dunia, semua pencelewengan, semua penipuan, semua adalah hal-hal yang curang, yang tidak jujur. Di dalam pemilihan banyak tidak jujur, di dalam pemerintahan banyak tidak jujur, di dalam pengadilan banyak tidak jujur. Ini dunia yang penuh dengan ketidakbenaran. Tapi kerajaan Allah kalau datang, langit baru kalau datang, bumi baru kalau datang, di dalamnya hanya satu prinsip, dikaiosune. The righteousness of God is inside. Yang melakukan semua adil, yang menjalankan semua menurut keadilan, kebenaran. Dikaiosune dari Tuhan
di dalam. Keadilan, kebenaran, semua mutlak di dalam. Dan Tuhan akan menjalankan semua itu. Inilah yang dijanjikan Tuhan di dalam Kristus yang akan datang. Dan inilah kita yang berinap iman di dalam Yesus Kristus. Sehingga our hope is not in vain. Engkau bukan mengharap kekosongan. Engkau mengharapkan sesuatu yang terisi. Dan semua terwujud. Semua akan dilengkapi, diwujudkan menjadi fakta oleh Tuhan. Karena Kristus akan datang kembali. Saudara-saudara, sekarang engkau menghadapi banyak hal yang tidak adil. Yang tidak puaskan. Yang mengecewakan. Yang sedih. Yang putus asa. Yang susah. Dan engkau sulit menemukan seorang bisa mendengarkan pengeluhanmu. Menemukan keadilan yang tidak beres di dunia ini. Kemana engkau bisa mendapatkan solusinya? Tidak ada. Tapi kita percaya di final day, when Jesus come, when His kingdom come, when the new earth and new heaven come down, everything will be solved. Kita bersyukur Tuhan. Sebelum mengharapkan semua itu datang, mari kita melaksanakan tugas sebagai orang Kristen. Melaksanakan tugas seorang yang percaya kepada Tuhan. Menjalankan keadilan semaksimal mungkin dalam dirimu sendiri. Dan engkau yang mengharap Tuhan sendiri menjadi pengharapan bagi orang kafir. Jikalau Kristus mengisi dan menggenapi semua pengharapan kita, mari kita mewakili Kristus yang dicipta baru menurut peta teladan Allah menjadi pengharapan bagi orang lain. Orang di dunia yang tidak ada pengharapan, mereka mengharap orang Kristen. Orang Kristen mewujudkan apa kita harapkan di dalam Tuhan, menjadi representatif Tuhan di dalam dunia ini. Yang jadi ayah ibu, lakukan keadilan untuk anak-anakmu. Yang menjadi guru, menjadi profesor, melakukan kebenaran kepada murid-muridmu. Menjadi pedagang, menjadi pemimpin di dunia, menjadi pendeta, laksanakan kebenaran keadilan melalui tingkah lakumu. Yang kita pimpin, yang kita bawa, yang kita hantar menuju kepada pengertian kepada Tuhan. Melihat dari kita menjadi satu peta teladan Allah, menjadi bayang-bayang yang boleh memberikan kepuasan kepada mereka. Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Kita mengharap Tuhan dan orang lain mengharap kita. Kita mengharap pemimpin kita menjadi pemimpin orang lain. Orang melihat kita, mereka melihat bayang-bayang surga. Orang melihat kita, melihat wakil Tuhan Allah. Orang mengenal kita, mengenal ini peta teladan Allah. Kini Tuhan memberkati kita, menjadikan orang berharap kepada Tuhan, dan menjadi orang yang boleh diharap dan dipercaya oleh mereka yang berpengharap Tuhan melalui mengenal kita. Mari kita berdoa. Semua tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Di dalam dunia ini kami tidak ada pengantara kecuali Yesus Kristus yang menjadi contoh, menjadi teladan, menjadi representatif Tuhan di hadapan sekarang di seluruh dunia. Kami melihat Kristus, kami mendapatkan isyarat, kami mendapatkan jaminan bahwa Tuhan berjanji dan di dalam Kristus kami ada pengharapan. Sekarang jadikan kami juga pengharapan orang dunia. Di tengah-tengah Tuhan dan manusia, di tengah-tengah Allah dan manusia, Kristus menjadi pengantara. Di antara kami dan manusia, biar orang Kristen menjadi pengantara. Di antara Kristus dan masyarakat, biar orang Kristen menjadi wakil Tuhan, menyatakan kemuliaan Tuhan, mewakili keadilan kebenaran Tuhan, dan membawa sinar cahaya surga kepada dunia yang penuh dengan kegelapan. Dengar doa kami Tuhan, berkati kami, beri kami pengertian lebih lanjut daripada semua tema mengenai pengharapan di dalam Kristus. Dengar doa kami yang kami panjatkan. Dalam nama Yesus Kristus,
penebus dan juru selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin.